para pencinta politik. Selamat datang kembali di PJPGT Channel Opini Kebangsaan. Pada episode kali ini kita akan menyelami dunia politik yang penuh dengan intrik, taktik, dan manipulasi. Dalam sebuah topik, dampak oligarki dan proyek strategi nasional antara kepentingan publik dan kekuasaan. Saudara, Indonesia, negara dengan sumber daya alam melimpah, saat ini tengah mengalami dilema serius dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam. Dalam diskusi tentang proyek strategi nasional, muncul berbagai pandangan mengenai siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proyek-proyek besar ini. Apakah rakyat atau justru oligarki yang mendapatkan keuntungan lebih besar? Salah satu kasus yang paling mencolok adalah proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang digadang-gadang sebagai salah satu proyek strategis nasional. Namun, di balik gemerlap kemegahan proyek ini tersimpan berbagai persoalan yang menyangkut ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan potensi kerusakan lingkungan. Oligarki dalam PSN. Oligarki adalah istilah yang sering muncul dalam diskusi terkait proyek-proyek besar ini. Secara sederhana, oligarki merujuk pada sekelompok kecil individu yang memiliki kekuatan besar, baik dalam hal ekonomi maupun politik, yang berperan penting dalam menentukan kebijakan negara. Para oligarki ini seringkali menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mempengaruhi kebijakan yang seharusnya dibuat demi kepentingan publik. Dalam konteks proyek strategis nasional seperti PIK 2, oligarki tampaknya memiliki pengaruh besar. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan rakyat justru seringkali tunduk pada kepentingan para oligark. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan yang mempermudah investor besar untuk menguasai lahan rakyat, bahkan dengan mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Dampak terhadap masyarakat lokal. Salah satu dampak terbesar dari proyek strategis nasional seperti PIK 2 adalah penggusuran masyarakat lokal. Banyak lahan pertanian dan perikanan yang secara sepihak dialihfungsikan untuk proyek-proyek pembangunan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat dipaksa untuk menjual tanah mereka dengan harga yang sangat-sangat murah. Seperti yang terjadi di wilayah Tangerang. Banyak warga yang hanya mendapatkan tawaran Rp30.000 hingga Rp50.000 per meter persegi untuk tanah mereka. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan nilai sebenarnya dari tanah yang mereka miliki. Dan lebih menyedihkan lagi, dalam kasus di Kampung Tanara, yang merupakan kampung halaman Wakil Presiden Ma'ruf Amin, masyarakat juga mengalami dan menghadapi tekanan yang sama. Meskipun kampung tersebut memiliki keterikatan yang kuat dengan seorang tokoh penting nasional, hal ini tidak menghalangi para oligark untuk mencoba mengambil alih lahan tersebut demi kepentingan pribadi. Diamnya pemimpin dalam menghadapi situasi ini
hanya memperkuat dugaan bahwa pemerintah lebih mementingkan proyek-proyek besar para oligark ini daripada kesejahteraan rakyatnya sendiri. Ketidakadilan dalam penetapan PSN. Proses penetapan sebuah proyek sebagai proyek strategis nasional juga menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satu masalah terbesar dalam hal ini adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada kriteria yang jelas mengenai proyek seperti apa yang layak mendapatkan status PSN. Bahkan banyak pihak menduga bahwa status PSN ini seringkali diberikan kepada proyek-proyek yang memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan segelintir orang berkuasa. Selain itu, status PSN memberikan banyak keistimewaan bagi investor, seperti kemudahan dalam memperoleh izin dan pembebasan lahan. Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa proyek-proyek ini seringkali tidak benar-benar bertujuan untuk kepentingan umum. Sebaliknya, banyak proyek PSN yang justru dikuasai oleh pihak swasta dengan sedikit atau bahkan tanpa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu aspek yang tidak boleh dilupakan dalam diskusi mengenai PSN adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dalam banyak kasus, masyarakat yang menolak untuk menjual tanahnya diintimidasi, bahkan menghadapi ancaman kekerasan. Aparat keamanan seringkali turun tangan untuk melindungi kepentingan investor, bukan masyarakat. Di Pulau Rempang misalnya, terjadi bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan yang berakhir dengan penggunaan gas air mata yang menyebabkan banyak anak-anak mengalami sesak napas. Penggunaan kekuatan aparat untuk mendukung proyek-proyek ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh oligarki dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintah. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyatnya justru lebih memilih untuk melindungi kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi. Harapan untuk perubahan. Di tengah situasi yang penuh ketidakadilan ini, apakah harapan masih ada? Publik, terutama mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya, memainkan peran penting dalam mengawasi jalannya proyek strategis nasional. Kesadaran dan keterlibatan yang aktif dari masyarakat menjadi kunci untuk melawan praktik oligarki yang merugikan rakyat kecil. Namun perubahan juga membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas dan keberanian untuk melawan kekuatan oligarki. Harapan besar kini ada pada sosok-sosok pemimpin yang berani bersuara dan bertindak demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan segelintir oligark yang menguasai kekayaan negeri ini. Saudara sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari narasi di atas? Proyek strategis nasional seperti PIK 2 sekarang dirancang untuk membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proyek-proyek ini lebih banyak membawa keuntungan bagi para oligark, sementara masyarakat lokal justru menderita akibat penggusuran dan kehilangan lahan. Dibutuhkan keberanian dari semua pihak, terutama pemerintah, masyarakat maupun pemimpin, untuk melawan ketidakadilan ini dan memastikan bahwa proyek besar
benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Mungkin Anda punya pendapat berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita buat PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Mari kita terus belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.